Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan seluruh para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Dan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kami akan coba membahas materi tentang mimpi. Ya, mimpi di sebagian masyarakat kita di Indonesia, atau pada umumnya lah katakan saja, ini menjadi salah satu hal yang misteri dalam kehidupan manusia. Karena sebagian para ahli ilmu, kemudian para pakar, ini mencoba bagaimana merekonstruksi kejadian sebuah mimpi yang terjadi pada diri seseorang. Bahkan para ulama pun dalam Islam tidak ketinggalan ikut mengomentari, bahkan ada yang mengarang sebuah buku tentang mimpi. Salah satu ulama yang berkompeten membuat sebuah buku tentang mimpi adalah ini, hadir di depan para Sobat SR, buku Tafsir Mimpi karangan Muhammad Ibnu Sirin. Ini adalah buku terjemahan dari karya beliau yang dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul aslinya adalah Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Sebagian di masyarakat kita Indonesia ini ada yang menganggap bahwa mimpi ini adalah sebuah kembang tidur, bunganya tidur, sehingga ketika ada seseorang bermimpi, dia menganggap itu cuma hal yang biasa, yang semua orang pasti mengalami hal tersebut. Yang kedua, ada juga orang yang ketika bermimpi dia cuek-cuek saja, menganggap bahwa itu adalah kejadian biasa yang tidak akan mempunyai pengaruh, yang tidak akan mempunyai efek dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, juga ada sikap orang yang bermimpi menganggap bahwa mimpi ini adalah sebuah kode, sebuah signal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, yang erat kaitannya dengan peristiwa, yang erat kaitannya dengan kejadian terhadap orang yang sedang bermimpi tersebut. Sekarang bagaimana para Sobat SR dan para pemirsa, kita akan memaknai tentang mimpi kalau kita melihat beberapa keterangan tentang makna mimpi. Jadi mimpi ini merupakan sebuah gambaran, sebuah cerminan, refleksi dari perasaan seseorang, refleksi dari pikiran seseorang, dari perbuatan seseorang yang sedang berlangsung di bawah alam sadarnya. Jadi aneh kalau ada orang yang mengatakan dia sedang bermimpi tapi dia sedang beraktivitas. Aneh kalau ada orang mengatakan saya sedang bermimpi tapi orang sedang bekerja. Jadi mimpi ini akan terjadi ketika seseorang dalam kondisi tidur. Baik para Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat yang berbahagia, kita akan lanjutkan pembahasan mimpi ini setelah berikut ini. Para Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib, berjumpa kembali, dan kami akan lanjutkan pembahasan materi ini tentang mimpi, sebuah peristiwa yang menimpa dalam kehidupan manusia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi ini, kepada seluruh para Sobat SR dan para pemirsa, jangan lupa untuk like, komen, dan tetap tekan loncengnya agar kita semua tidak ketinggalan dengan materi-materi pembahasan di dunia metafisika, dengan video yang kami upload setiap minggunya. Para Sobat SR dan para pemirsa,
seseorang dalam kehidupannya pasti mengalami sebuah mimpi. Ada yang bermimpi tentang masa lalunya. Contohnya pada saat dia kecil, mungkin dia pernah tinggal di sebuah desa. Ketika dia dewasa, dia hijrah ke kota. Kemudian dia memimpikan masa lalunya, tentang rumahnya, tempat tinggalnya, desanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada orang yang bermimpi tentang kejadian sekarang, aktivitas yang dia lakukan. Sebagai contoh, dia mungkin bekerja di sebuah perusahaan, atau dia bekerja di sebuah instansi, atau dia mengajar. Kemudian dia bermimpi tentang lingkungannya itu, tentang dunia kerjanya, tentang aktivitasnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang bermimpi itu merupakan sebuah signal kepada dirinya tentang kebaikan, tentang keburukan yang erat kaitannya akan menimpa kepada dirinya. Sebenarnya bagaimana para sobat SR dan para pemirsa sudut pandang Islam tentang mimpi-mimpi ini? Kalau Anda melihat dalam Al-Quran dan membuka lembaran-lembaran di dalamnya, pasti Anda akan menemukan satu cerita yang Allah kisahkan dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim dia bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Inni ara fil manam anni azbahuka. Yang ternyata mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim merupakan betul, nyata adanya. Itu perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim sebagai bentuk ujian keimanannya. Kemudian juga kalau Anda lihat dalam surat Yusuf, bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang Allah berikan wajah yang tampan, paras yang ganteng, yang memiliki pengetahuan untuk mampu menafsirkan mimpi-mimpi di kemudian harinya. Di dalam surat Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf dia bermimpi bahwa bulan, bintang, matahari itu bersujud kepadanya. Kemudian dalam kisah selanjutnya, bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Di penjara beliau banyak menafsirkan tentang mimpi-mimpi di dalam penjara itu. Contohnya ketika sang penguasa Mesir, pada saat itu dia bermimpi melihat ada sapi yang gemuk, kemudian dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Dan pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dia mampu memberikan tafsir-tafsir itu, makna-makna mimpi itu kepada sang penguasa Mesir pada saat itu. Para sahabat SR dan seluruh para pemirsa channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib yang berbahagia, dalam Islam khususnya ada dasar dalam hadis Rasulullah ini bahwa mimpi seseorang itu ada 3 macam. Jadi ketika seorang bermimpi ada 3. Yang pertama adalah ru'ya al-bushra minallah, mimpi yang datangnya dari Allah. Memang semua mimpi sumbernya adalah dari Allah, tapi nanti ada campur tangan dari bangsa jin yang mengganggu mimpi dalam kehidupan manusia. Yang pertama ini adalah mimpi yang datangnya dari Allah, adalah mimpi yang menyenangkan, mimpi yang membuat seseorang itu merasa senang di hatinya, merasa bahagia di hatinya. Kemudian yang kedua ada ru'ya minasyaiton, mimpi yang didatangkan karena adanya gangguan bangsa jin terhadap manusia ketika dia sedang tidur. Biasanya kalau mimpi yang ada campur tangan dari bangsa jin terhadap manusia, ini mimpinya menyeramkan, mimpinya menakutkan, mimpinya membuat kita menjadi sedih, menderita. Ketika Anda bangun dari mimpi, ketika Anda sadar dari tidur Anda, itu masih membekas di dalam hati Anda. Anda masih merasa ini seakan-akan menjadi nyata dalam kehidupannya. Seakan-akan peristiwa yang tadi dialami pada saat mimpi itu peristiwa di alam nyata. Dia akan membekas.
memberikan tadi rasa takut, rasa sedih, rasa cemas, rasa gelisah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mimpi yang datangnya dari manusia itu sendiri. Para sobat SR dan para pemirsa, kita akan nanti lanjutkan kembali video ini bermateri tentang mimpi yang akan kita upload setelah video ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.